KPK menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam operasi tangkap tangan di Riau. Selain membawa terperiksa ke Jakarta, KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang rupiah dan mata uang asing sebagai barang bukti. Ya, kembali lagi di Ruang Dialektika. Sejarah kelam kembali lagi terulang di Provinsi Riau pada Senin 3 November 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Riau. Dan targetnya bukan main-main, yaitu adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Inilah berita yang mengejutkan sekaligus memprihatinkan. Kenapa? Karena Abdul Wahid menjadi Gubernur Riau keempat yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Ada di antara Saleh Yasid yang menjabat tahun 1998 sampai dengan 2003. Ia ditetapkan tersangka KPK tahun 2008 dalam korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran senilai 4,7 miliar saat ia menjabat sebagai gubernur. Yang kedua ada Rusli Zainal, tersangka korupsi tahun 2012 atas dugaan pembangunan venue PON dan kehutanan. Yang ketiga ada Anas Mamun, tersangka OTT KPK tahun 2014 di Jakarta Timur atas dugaan menerima suap alih fungsi hutan menjadi kebun sawit. Dan saat ini yang keempat adalah Abdul Wahid atas dugaan jatah reman proyek. Track record ini menjadi catatan penting bagi kursi nomor 1 Riau atas persoalan korupsi. Misalnya kasus saat ini, padahal Abdul Wahid baru menjabat sekitar 8 bulan. Karir politiknya yang sedang melesat dan menjadi role model bagi banyak kalangan, terutama anak muda, yang betapa tidak di usianya yang cukup muda berhasil menjadi orang nomor 1 di Riau. Dan kini harapan itu terancam hancur. Dan di video kali ini kita akan mendiskusikan siapa sebenarnya Abdul Wahid, bagaimana latar belakangnya, dan kasus apa yang membuatnya jatuh begitu cepat. Di video ini kita akan bedah semuanya. Meter ketiga itu saya jadi kuli bangunan. Kuli bangunan? Wah, kuli bangunan. Lengkap ya? Iya, Manjat kelapa, bersih. Jadi kuli bangunan itu saya lakoni ketika itu teman-teman saya pulang kuliah. Setelah saya baca, kisah Abdul Wahid sebenarnya adalah kisah yang bisa dibilang from zero to hero. Dia lahir di Belaras, Indragiri Hilir, Riau pada tanggal 21 November 1980. Wahid bukanlah berasal dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya wafat ketika ia baru berusia 10 tahun dan sejak kecil ia sudah terbiasa bekerja di kebun kelapa keluarga untuk menyambung hidup. Sedangkan perjalanan pendidikannya penuh dengan perjuangan. Setelah lulus SD dan MTS di kampungnya, ia lanjut mondok di Pondok Pesantren Ashabul Yamin, Sumatera Barat. Komitmennya terhadap dunia pendidikan cukuplah tinggi. Ia kemudian kembali ke Riau untuk melanjutkan kuliah S1 di UIN Suska Riau. Abdul Wahid harus berjuang keras membiayai hidup. Dan disinilah fakta menariknya. Untuk bertahan hidup, ia pernah bekerja sebagai cleaning service di kampungnya sendiri dan juga menjadi kuli bangunan. Sebuah kisah inspiratif yang menunjukkan kegigihan dari seorang cleaning service. Ia kemudian berhasil menyelesaikan S2 Ilmu Politik di Universitas Riau. Dan solusi dari persoalan-persoalan yang ada, memang banyak tekanan ekonomi dan persoalan yang dihadapi oleh dunia usaha, tapi kita pilih rakyat kita juga terdiri bekerja pada sebuah rakyat kita. Bakat politik Abdul Wahid sudah terasa sejak di bangku kuliah. Ia bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Karir di partai pun menanjak dari wakil sekretaris DPW PKB Riau hingga akhirnya terpilih menjadi anggota dewan. Dari sisi karir legislatif juga dinilai begitu mulus, mulai dari anggota DPRD Provinsi Riau selama 2 periode, mulai dari tahun 2009 hingga 2019, kemudian meningkat menjadi anggota DPR RI Senayan mewakili Dapil Riau tahun 2019 hingga 2024. Puncaknya adalah saat ia memenangkan Pilkada 2024 berpasangan dengan Haryanto, yang sebelumnya ia meninggalkan kursi DPR. Akhirnya Abdul Wahid resmi dilantik sebagai Gubernur Riau periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa, dari kuli bangunan, cleaning service hingga menjadi Gubernur Riau saat ini. Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di KPK bersama sejumlah pihak lain untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung KPK
Abdul Wahid ditangkap bersama 9 orang lainnya di dinas. Ya, namun kekuasaan itu tak bertahan lama. Belum genap setahun atau lebih tepatnya lebih kurang 8 bulan menjabat, karirnya bisa dibilang di ujung tanduk. Abdul Wahid tertangkap KPK pada 3 November 2025 dan ditetapkan sebagai tersangka pada 5 November tahun 2025. Kasus apa yang menjeratnya? Ini bukan suap biasa. KPK menduga Abdul Wahid melakukan tindak pidana pemerasan. Modusnya dijuluki KPK sebagai jatah preman. Abdul Wahid diduga mengancam bawahannya, terutama Dinas PUPR, akan mencopot jabatan jika tidak memberikan sejumlah uang yang diinginkan. Total permintaan jatah preman ini diduga mencapai 7 miliar dan diduga sudah ada penyerahan sebesar lebih kurang 4 miliar. Uang itu akan digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk rencana perjalanan ke luar negeri. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan barang bukti uang tunai senilai 1,6 miliar dalam berbagai mata uang seperti rupiah, dolar AS, dan pound sterling. Persoalan ini menuai sorotan publik. Beberapa tokoh angkat bicara, mulai dari Ustadz Abdul Somad yang selama ini membantu perjuangannya di kontestasi pilkada lalu. UAS dalam postingan resmi di media sosialnya menceritakan sosok Abdul Wahid dengan latar belakangnya dan meminta restu UAS untuk maju ke kursi nomor 1 Riau. Dan UAS menginginkan bahwasanya pertarungan itu tidak ada main duit. Namun setelah terpilih, UAS menceritakan tekanan politik serta ujian politik makin besar. Namun, walaupun demikian, UAS tetap mendoakan sosok Abdul Wahid. Di sisi lain, PKS menilai bahwa fenomena ini diakibatkan tingginya biaya politik yang mengumpamakannya seperti kanker yang terus menggerogoti. Pendapat saya pribadi, persoalan biaya politik memang harus perlu ditinjau kembali oleh pemerintah dengan mencari pendekatan yang lebih mampu menekan angka namun tidak menggeser nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Ya, apapun itu, kedepannya hendaknya para pemimpin harus mencerminkan nilai-nilai yang mampu membawa perubahan tanpa harus manis di depan, namun bermain dana rakyat di belakang. Untuk kasus ini, kita tunggu saja gimana perkembangan dari kasus Gubernur Riau Abdul Wahid di KPK. Gimana pun ceritanya, dia cukup menginspirasi saya secara personal bahwa orang biasa mampu mendapatkan kesempatan yang sama menduduki jabatan publik. Ya, walaupun pada akhirnya harus ditahan oleh KPK. Sekian video singkat kali ini. Jangan lelah untuk mendiskusikan negeri ini. Belajar dari kesalahan. Mari membawa perubahan untuk masyarakat luas. See you next time.